Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mengurai hukum tajwid pada surah Al-Baqarah ayat 233 bagian pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita urai dulu, nanti baru di ujung kita baca ulang. Wal. Di sini ada hukum alif lam qamariyah. Karena ada alif lam ta'rif yang bertemu dengan huruf qamariyah yaitu waw. Maka cara membaca lamnya ini dibaca dengan jelas atau diidharkan. Wal wa di sini ada mad asli atau mad tabi'i. Karena ada fathah berdiri pada huruf waw. Maka cara membaca huruf wawnya ini dipanjangkan 2 harokat saja. Wal walida. Da di sini ada hukum mad tabi'i. Karena ada huruf dal yang barisnya fathah berdiri. Maka cara membunyikannya dipanjangkan dalnya 2 harokat saja. Wal walidatu yur. Ra sukun dibaca secara tafkhim. Karena huruf sebelumnya yaitu yang ya berbaris di atas dhammah. Maka ra-nya dibunyikan dengan tebal, pangkal lidah kita naik. Yur. Yurdi'na au. Ada huruf lin. Karena ada waw sukun yang sebelumnya didahului huruf yang berbaris fathah. Maka cara membunyikannya adalah cukup dengan dilembutkan atau dilunakkan. Au. Jadi bibir kita udah ngumpul ya, seperti mau bilang waw. Aula. La mad tabi'i. Karena ada alif, sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Cara membunyikan huruf lamnya dipanjangkan 2 harokat ya. Alifnya berfungsi sebagai pemanjang saja, nggak usah dibaca. Auladahunna. Di sini ada hukum gunnah musyaddadah. Karena ada huruf nun yang ada tasydidnya. Maka cara membacanya didengungkan bunyi an-nya ya. Ditahan kurang lebih 2 harokat sampai terasa getarannya ke hidung. Auladahunna haw. Di sini ada huruf lin. Karena ada waw sukun yang sebelumnya didahului huruf berbaris fathah. Maka cara membunyikannya adalah cukup dengan dilembutkan. Haulai. Lai. Di sini juga ada huruf lin. Karena ada ya sukun yang sebelumnya didahului huruf berbaris fathah. Maka cara membunyikannya cukup dilembutkan atau dilunakkan. Haulainika. Ka di sini ada mad tabi'i. Karena ada alif yang didahului huruf yang berbaris fathah. Maka cara membunyikannya huruf kaf ini kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Kamilai. Lai ada huruf lin. Karena ada ya sukun sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Maka ini pun sama dibunyikan dengan dilembutkan. Kamilaini liman. Man ada idhar halqi. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf hamzah. Maka cara membunyikan nun sukunnya ini jelas. Artinya jelas, huruf nun ini dibunyikan sebagaimana biasanya. Bunyi an, bunyi asalnya. Dan tidak perlu kita tahan bunyi an-nya ya. Liman ara. Ra-nya dibunyikan secara tafkhim. Karena ra ada barisnya dan barisnya itu di atas, fathah. Maka cara membunyikan ra ini ditebalkan. Pangkal lidah kita dinaikkan. Ara.
Ra di sini ada mad tabi'i. Karena ada alif yang sebelumnya didahului huruf berbaris fathah. Maka cara membunyikan ra-nya dipanjangkan 2 harokat saja. Arada ai ada idgham bi gunnah. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya. Maka cara membunyikan nun sukunnya ini dimasukkan ke ya atau dileburkan sambil ada dengungannya dulu ya. Jadi ditahan dulu. Utimma. Di sini ada gunnah musyaddadah. Karena ada mim yang bertasydid. Cara membunyikan mimnya ini adalah dengan menahan bunyi dengungannya. Dengung itu adalah suara sengau atau suara yang masuk ke hidung kita ya. Ayyutim, tahan. Ayyutim marwah. Kemudian ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang di hadapannya ada huruf syamsiyah yaitu huruf ra. Maka alif lam yang tanpa harokat ini kita tidak perlu baca. Dari mim langsung masukkan ke ra. Ayyutim marwah. Ra-nya dibunyikan secara tafkhim. Karena ra berbaris dan barisnya itu di atas fathah. Maka cara membunyikannya huruf ra ini ditebalkan. Pangkal lidah kita angkat. Ar-radha. Dha mad tabi'i karena ada alif. Sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Maka cara membunyikannya huruf dhad ini kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Ar-radha'ah. Apabila kita berhenti di sini, ini namanya tak marbutoh ya. Taknya ini berubah jadi hak sukun ya. Jadi hak gede. Kemudian di ujungnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula. Al-waqfu itu artinya berhenti atau waqaf, aula utama. Jadi yang lebih utama kita berhenti di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما
راضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, selesai materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.